Iya pemirsa, kembali lagi bersama saya Gusti Ganggar. Pada kesempatan kali ini, saya mengunjungi beberapa tempat di Kecamatan Cibal, khususnya di Cibal Timur, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedatangan saya kali ini untuk memotret aktivitas masyarakat dan juga salah satu potensi wisata di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, yakni Batu Rambung. Pemirsa, tempat yang menjadi kunjungan pertama dalam kegiatan kali ini yakni Kampung Tungku, Desa Golo, Kecamatan Cibal. Kedatangan saya kali ini untuk mendengar secara langsung penjelasan dari salah satu warga masyarakat yakni Bapak Mundus untuk menjelaskan bagaimana proses pembuatan sisir atau jangka yang merupakan salah satu alat yang dipakai untuk proses penenunan. Untuk kita ketahui pemirsa, Cibal menjadi salah satu tempat atau potensi wisata tenun di Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan kali ini, Bapak Mundus, salah satu pegiat atau pengrajin sisir atau jangka, akan menjelaskan seperti apa prosesnya hingga menjelaskan seperti apa model sisir yang bisa menghasilkan tenunan atau kain yang berkualitas. Untuk itu pemirsa, simak penjelasan dari Bapak Mundus, warga Kampung Tungku, Desa Golo, Kecamatan Cibal. Jadi gotong oraku latang kudu mangajak di jangka abal jangka main pering dah pu pering lami mana pering oga koer kita loken pering main koer oga itu bawa layak dah lentu bah mi loken itu halus nitu oke kak buat kone main itu main ga kuis mana mai kuis ga kur pandai jangkat hidup dia kabeh del kadi itu soal tua langsung Selain bambu, juga dibutuhkan peralatan seperti benang untuk mengikat kedua sisi jangka itu. Bapak Mundus juga menjelaskan soal upah yang mereka terima dari hasil kerajinan tangan ini. Sekarang pemirsa, kita melihat seperti apa hasil karya dari Bapak Mundus ini. Ya, tampak seperti yang pemirsa lihat di video ini. Ini adalah sisir atau jangka untuk tenun hasil karya dari Bapak Mundus, warga Kampung Tungku, Desa Golo, Kecamatan Cibal. Menurut penjelasannya bahwa proses pembuatan sisir atau jangka ini bisa memakan waktu 1 hari penuh, mulai dari pagi hingga malam hari. Sementara itu, proses pemotongan bambunya bisa dilakukan hari-hari lain. Bapak Mundus menjelaskan bahwa bambu yang dipakai untuk pembuatan sisir atau jangka ini bukan sembarang bambu, tapi bambu yang memang umurnya kurang lebih 1,5 tahun. 1 hari penuh, mulai dari pagi hingga malam hari, itu hanya menghasilkan 1 sisir atau 1 jangka. Menurut penuturan dari Bapak Mundus bahwa hasil sisir atau jangka yang berkualitas juga bisa menghasilkan hasil tenunan atau kain yang berkualitas.
Untuk itu, menurut Bapak Mundus, bahwa peralatan yang digunakan untuk pembuatan sisir atau jangka ini haruslah dalam kondisi bagus. Menurut warga asal Kampung Tungku, Desa Golo, Kecamatan Cibal ini, bahwa sisir atau jangka hasil buatannya itu bisa bertahan hingga belasan tahun. Menurut pengalaman dari pembeli bahwa ada yang hingga 15 atau 18 tahun, tergantung bagaimana pemakaian dari para pembelinya. Karena proses pembuatan sisir atau jangka memakan waktu lama dan cukup rumit, ia berharap agar kedepannya harga hasil karyanya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikianlah ulasan tentang pengrajin asal Kampung Tungku, Desa Golo, Kecamatan Cibal. Pemirsa, ikuti terus video ini karena selanjutnya akan memperlihatkan seperti apa salah satu potensi wisata yang juga berlokasi di Kecamatan Cibal. Pemirsa, sekarang kita akan melihat salah satu potensi wisata di Kecamatan Cibal, khususnya Cibal Timur. Saat ini, Gusti Ganggar channel YouTube sedang berada di Kampung Bengkong, Desa Biamese, Kecamatan Cibal. Dari sinilah kita akan melihat seperti apa model batu yang sangat terkenal, yakni batu rambung. Pemirsa, Kecamatan Cibal bukan hanya memiliki potensi wisata tenun, tapi juga potensi wisata alamnya sangat luar biasa. Dan salah satunya adalah batu rambung. Tampak seperti yang pemirsa lihat di video, ini adalah batu rambung. Ya pemirsa, salah satu yang menjadi keunikan dari batu ini adalah bentuknya yang seperti kepala manusia. Untuk itu, saya mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat bagaimana bentuk dari batu ini. Tampak dari tempat ini saya melihat bentuknya seperti kepala manusia, di mana ada hidungnya, ada mulutnya, ada dagunya, yang membuat batu ini memiliki keunikan tersendiri. Menurut sejarah, bahwa tempat ini selalu berkaitan dengan hal yang bersifat mistis. Selain itu, ada lagi jenis batu lain yang bentuknya seperti manusia yang sedang duduk dan tangannya terlipat. Batu ini tepatnya berada di sebelah atas bekas kampung Boncukode. Sekarang pemirsa, kita melihat seperti apa model batunya. Ya, itu dia pemirsa. Kalau menurut penglihatan saya, tampak seperti seorang manusia yang sedang duduk dan tangannya terlipat. Sedangkan mukanya dia menoleh ke arah bagian barat. Untuk pemirsa ketahui, dulu di kaki batu ini terdapat salah satu kampung yang bernama Boncukode. Pada tahun 1982 terjadi gempa bumi dahsyat yang membuat warga Boncukode kemudian pindah ke Kampung Dores. Namun pemirsa, ketika terjadi lagi bencana pada tahun 2007 yang bersamaan dengan bencana di Gapong dan daerah lain di wilayah Manggarai, warga Dores kemudian berpindah lagi ke Kampung Kelumpang yang menjadi kampung tempat tinggal mereka hingga saat ini. Pemirsa, demikianlah penjelasan terkait salah satu potensi wisata di Kecamatan Cibal, yakni batu rambung. Saya berharap kepada pemirsa agar dukung terus channel ini
dengan nonton videonya, like, komentar, share, subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Untuk pemirsa ketahui juga, beberapa paket wisata ke Kecamatan Cibal ini dan juga Cibal Barat menjadi daya tarik utama para wisatawan ke depannya, di mana ada air terjun Pangkadari, ada cagar budaya Compang Cibal, ada Cumpe, yakni rumah di atas batu, ada juga Batu Rambung, dan juga wisata Tenun. Kita berharap agar pemerintah Kabupaten Manggarai ke depannya dapat memperhatikan infrastruktur, sarana, dan juga prasarana, serta bisa mendatangkan investor untuk mengelola objek wisata yang ada di Kecamatan Cibal ini. Dari Cibal, saya Gusti Ganggar mengucapkan salam wonderful Indonesia.